Tahukah kamu bahwa hanya dengan minum susu bersama bahan yang satu ini, risiko terkena kanker dan demensia bisa meningkat loh. Bahkan susu yang dikenal menyehatkan tubuh ternyata punya pasangan makanan yang paling cocok dan juga ada yang bisa diam-diam membahayakan kesehatan kalau dikonsumsi bersamaan. Ini memang benar, susu yang bagus sekalipun tetap harus dikonsumsi dengan cara yang tepat supaya tubuh kita bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Nah, karena itu, aku sudah menyiapkan panduan praktis ini khusus untuk kamu. Untuk membantu mencegah risiko kanker dan demensia, aku akan membagikan 3 makanan terbaik yang bisa dikombinasikan dengan susu, dan juga 3 pasangan terburuk yang sebaiknya dihindari, lengkap dengan resep yang aman, lezat, dan mudah dibuat di rumah. Halo semuanya, aku Dr. Kocho, kamu. Masih ada yang belum tekan tombol subscribe? Ayo dong, klik tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa like videonya ya. Tolong juga dibagikan ke orang-orang terdekatmu, kenalkan mereka pada Dr. Kocho kamu. Aku janji akan terus menghadirkan informasi kesehatan terbaik hanya untuk kamu. Ada pepatah lama yang bilang penyakit masuk lewat mulut, maksudnya dari makanan. Tapi sebaliknya, artinya juga penyakit bisa disembuhkan lewat mulut, ya lewat makanan juga. Jadi, apa yang kita makan bisa melindungi atau justru membahayakan kesehatan kita. Supaya kita bisa menjaga kesehatan lewat makanan, penting banget untuk tahu kombinasi makanan mana yang cocok dan mana yang harus dihindari. Bintang kita hari ini adalah susu. Si raja kalsium dan juara untuk tulang yang kuat. Kamu pasti sudah tahu kalau susu itu bagus banget buat tubuh kan? Kandungan kalsiumnya tinggi, sangat baik untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang, tapi manfaatnya nggak cuma itu aja. Susu juga membantu mencegah penyakit jantung, radang lambung, gangguan pencernaan, bahkan bisa menurunkan risiko diabetes, jadi wajib banget masuk ke dalam pola makan sehari-hari. Tapi, tunggu dulu, tahukah kamu bahkan susu yang kelihatannya sehat ini bisa jadi berbahaya kalau dipadukan dengan makanan yang salah? Yuk, kita bahas 3 makanan terburuk yang nggak boleh dikombinasikan dengan susu demi mencegah kanker dan demensia, serta 3 makanan terbaik yang justru bisa bantu memperpanjang umur kita dengan cara yang sehat. Pertama-tama, satu hal yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu adalah ubi. Kaget kan? Banyak orang mencampur ubi dengan susu untuk membuat latte atau dijadikan sup ubi karena mengira ini kombinasi yang sempurna, apalagi ubi kaya akan serat. Sedangkan susu hampir tidak mengandung serat sama sekali. Dan ya, memang benar. Tapi, seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita menjadi lebih lambat kerjanya, apalagi bagi yang punya masalah maag atau asam lambung, kombinasi ini harus diwaspadai. Ubi sangat tinggi seratnya, sehingga bisa bertahan lama di dalam lambung. Meski ini bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama, kalau sistem pencernaan melambat, makanan yang tidak tercerna bisa bercampur buruk dengan asam lambung dan menyebabkan rasa seperti makanan naik lagi ke tenggorokan. Pernah merasa begah atau tidak nyaman setelah makan ubi belakangan ini? Nah, kalau kamu minum susu dalam kondisi seperti itu, lemak dalam susu bisa membuat otot antara lambung dan tenggorokan jadi lebih kendur, sehingga meningkatkan risiko heartburn atau sensasi panas di dada. Jadi, bagi kamu yang punya masalah asam lambung atau rentan mengalaminya, harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau kamu mencampur susu dengan ubi ungu, karena itu malah lebih buruk. Saat dicampur, kalsium dalam susu akan berikatan dengan antosianin dalam ubi ungu, yang akhirnya membuat kalsium tidak bisa diserap oleh tubuh dan langsung dibuang. Tapi tenang, kalau kamu tetap ingin menikmati kombinasi susu dan ubi, lebih baik pilih susu kedelai, susu rendah lemak, atau susu oat sebagai alternatif yang lebih aman. Dengar baik-baik deh. Kamu suka menambahkan gula ke dalam latte ubi kamu? Wah, itu benar-benar hal yang harus dihindari. Mencampur susu dengan gula adalah ide yang sangat buruk, karena bisa menghilangkan manfaat dari susu yang kaya akan kalsium. Jadi begini, gula bisa membuat darah kita jadi lebih asam. Untuk menetralkan kondisi itu, tubuh menarik kalsium dari tulang kita. Artinya, meskipun susu sudah berusaha keras untuk mengisi kembali kalsium di tulang, penambahan gula malah membatalkan semuanya. Susu sendiri mengandung laktosa, yaitu jenis gula alami yang tidak langsung meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Jadi pengaruhnya terhadap gula darah cukup ringan. Tapi, saat kamu menambahkan gula, lemak dalam susu bisa membuat rasa manisnya jadi kurang terasa dan kamu jadi tergoda untuk menambah gula lagi. Ini memicu siklus yang buruk. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, lama-lama kamu jadi kurang sensitif terhadap rasa manis, lebih rentan terhadap lonjakan gula darah yang tiba-tiba, dan berat badan pun bisa naik tanpa sadar. Dalam jangka panjang, ini bisa meningkatkan resistensi insulin dan menyebabkan peradangan kronis, yang kemudian bisa memicu penyakit seperti kanker dan demensia. Jadi hati-hati banget ya saat mencampur susu dan gula. Jadi, hal pertama yang aku rekomendasikan untuk dikonsumsi bersama susu adalah kentang.
Daripada ubi, coba deh konsumsi kentang bersama susu kamu. Susu mengandung hampir semua jenis vitamin, tapi ada satu hal penting yang kurang. Tebak apa? Vitamin C. Sementara itu, kentang justru kaya akan vitamin C. Kentang bahkan dijuluki apel dari dalam tanah, karena kandungan vitamin C-nya bisa 5 kali lebih banyak dari apel. Dan supaya semua nutrisi baik dalam kentang bisa diserap dengan maksimal, tubuh kita butuh vitamin A, yang kebetulan banyak terdapat dalam susu. Jadi, saat kamu mengonsumsi susu dan kentang bersama, mereka saling melengkapi dan membantu penyerapan vitamin secara maksimal, membentuk pasangan nutrisi yang sempurna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kamu bisa menikmati kentang dan susu secara terpisah, atau dibuat menjadi minuman kentang susu yang lezat. Terutama saat kita mulai menua dan masa otot di lengan serta kaki mulai berkurang, kombinasi ini sangat bagus untuk menjaga kekuatan otot. Jangan lupa tips yang satu ini ya, dan kalau kamu penasaran cara paling enak menikmati kentang, pantengin terus video selanjutnya yang akan bahas kentang secara khusus. Makanan kedua yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama susu adalah buah-buahan sitrus. Kamu harus menghindari mencampur susu dengan buah-buahan asam seperti lemon, jeruk, dan grapefruit. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa di bagian produk susu di toko, kamu bisa menemukan susu rasa stroberi, pisang, atau coklat, tapi nggak pernah ada susu rasa jeruk, lemon, atau grapefruit. Alasannya ada pada kandungan kasein, yaitu protein yang membentuk sekitar 80% dari total protein dalam susu. Kasein punya peran penting dalam mengangkut mineral ke seluruh tubuh, membantu mengatasi masalah pencernaan, serta mencegah gastritis dan kanker lambung. Tapi saat kasein bertemu dengan asam, ia akan menggumpal dan mengental, dan inilah proses yang sebenarnya terjadi saat membuat keju. Jadi, ketika kamu minum susu, protein kaseinnya bisa menggumpal di dalam lambung karena asam lambung yang kuat, mirip seperti keju, dan ini memperlambat proses pencernaan dan penyerapan. Bayangkan kalau kamu menambahkan buah sitrus ke dalam campuran ini, gumpalannya bisa jadi lebih besar, proses pencernaan jadi makin lama, dan akhirnya bisa bikin perut kembung. Kalau makanan terlalu lama dicerna dan tertahan di usus, itu bisa mengganggu kesehatan usus, menyebabkan masalah lambung yang berkepanjangan, bahkan bisa memicu peradangan usus dan kanker usus besar. Kamu pernah dengar nggak, usus yang sehat berarti otak dan pikiran yang sehat, dan bisa menjauhkan kita dari demensia? Ya, usus memang sering disebut sebagai otak kedua, dan kesehatannya mencerminkan kondisi otak kita juga. Jadi, memilih makanan yang mudah dicerna adalah kebiasaan yang bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, makanan terbaik yang cocok dikonsumsi bersama susu adalah, mengejutkan tapi benar, tomat. Tomat termasuk superfood terbaik dengan efek antioksidan yang sangat kuat. Tomat sangat dianjurkan untuk penderita diabetes karena kadar gulanya rendah tapi kandungan airnya tinggi. Tomat kaya akan antioksidan kuat seperti likopen dan beta-karoten, yang bisa membantu mencegah penyakit jantung dan juga memiliki efek anti kanker. Lemak dalam susu membantu tubuh menyerap antioksidan ini dengan lebih baik. Selain itu, vitamin K yang ada dalam tomat membantu menjaga agar kalsium dari susu tetap berada di dalam tubuh dan bisa diserap secara maksimal. Kombinasi tomat dan susu ini benar-benar luar biasa. Terutama kalau dikonsumsi bersamaan, keduanya bisa membantu meningkatkan pencegahan terhadap osteoporosis. Jadi, ini benar-benar perlu diingat. Terakhir, makanan terburuk yang bisa dikombinasikan dengan susu adalah bayam. Makanan ketiga yang harus dihindari saat dicampur dengan susu adalah bayam. Kaget kan? Bayam sering banget digunakan dalam hidangan seperti pasta, risotto, atau pizza yang mengandung susu. Tapi hati-hati ya, masalahnya ada pada kandungan yang disebut oksalat yang terdapat dalam bayam. Oksalat bisa berikatan dengan kalsium dari susu dan membentuk kristal-kristal kecil yang tajam, dan tubuh kita kesulitan untuk membuangnya. Kristal ini bisa menumpuk, menyebabkan nyeri otot, gangguan pada ginjal, bahkan bisa menimbulkan masalah serius seperti batu ginjal atau kanker ginjal. Karena susu mengandung kalsium yang tinggi, maka ini bukan kombinasi yang baik dengan bayam. Kalau kamu pernah mengalami batu ginjal, sebaiknya hindari sepenuhnya mencampur susu dengan bayam. Kalau kamu ingin tetap mengonsumsi bayam, coba rebus dulu sebelum mencampurnya dengan makanan yang mengandung susu. Dan sama seperti bayam, beet juga mengandung oksalat dalam jumlah tinggi, jadi sebaiknya jangan dicampur dengan susu juga. Terakhir, makanan terbaik yang bisa dipadukan dengan susu adalah jagung. Jagung kaya akan serat makanan yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan dan juga mengandung asam folat yang dikenal bisa membantu mencegah demensia. Selain itu, jagung juga penuh dengan vitamin B kompleks yang bisa membantu meredakan stres dan menstabilkan suasana hati. Tapi, satu kekurangan utama dari jagung adalah kandungan asam aminonya yang rendah, seperti triptofan dan lisin. Saat kamu memadukan jagung dengan susu yang kaya akan asam amino, kombinasi ini jadi sempurna untuk menutupi kekurangan nutrisinya.
Apalagi sekarang banyak orang mengalami susah tidur, dan minum susu hangat bersama jagung bisa jadi pilihan ideal untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Bakteri Lactobacillus dalam susu bukan hanya membantu mengurangi rasa lapar, tapi juga menenangkan usus, mengurangi kecemasan di sel-sel saraf, dan secara signifikan meningkatkan kualitas tidur. Jika dikombinasikan dengan efek menenangkan saraf dari vitamin B dalam jagung, perpaduan ini menciptakan sinergi yang luar biasa. Demi tidur malam yang lebih berkualitas, jangan lupa jagung dan susu ya. Jadi, kita sudah membahas 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 yang terbaik jika dikonsumsi bersama susu. Sekarang, akhirnya saatnya untuk merangkum semuanya. Padukan susu dengan kentang bukan dengan ubi, dan ingat, jangan pernah menambahkan gula ke dalamnya. Hindari juga buah-buahan sitrus dengan susu, karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan, tapi pilihlah tomat sebagai gantinya. Terakhir, jangan langsung memasak bayam dengan susu, lebih baik konsumsi susu bersama jagung. Gimana, menarik kan? Susu itu sangat baik untuk tubuh, apalagi kalau dikombinasikan dengan makanan yang tepat. Jadi aku harap kamu bisa menjaga kesehatanmu dengan memilih makanan dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like ya. Dan tolong bagikan juga ke keluarga dan teman-temanmu. Aku akan selalu mendoakan agar kamu sehat dan bahagia. Bersama kamu, aku Dr. Kocho. Terima kasih.